Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga tetap diberikan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pendengar setia Bisikan dari Langit tetap diberikan ketenangan, kebahagiaan dan kesehatan yang tiada terhingga. Amin. Allahumma amin. Kalau kita berbicara tentang keislaman, maka banyak sekali buku-buku, kitab-kitab yang menulis tentang hal itu dan yang menjelaskan tentang hal itu. Hanya saja ada suatu keunikan yang sangat luar biasa ketika agama itu mampu menyerap dan sesuai dengan budaya yang ada di sebuah bangsa ataupun negara. Indonesia ini adalah salah suatu wadah yang sangat luar biasa yang mampu menyerap semua pikiran-pikiran, sehingga pikiran-pikiran itu mampu ditanam dan dikembangkan sampai pada hari ini, walaupun ada pikiran-pikiran yang dianggap pemberontak oleh pemerintah, walaupun ada pemikiran yang masih dianggap haram, dan bahkan ada sebuah organisasi atau beberapa organisasi yang telah dibubarkan oleh pemerintah. Hanya saja yang namanya pikiran-pikiran itu akan tetap hidup ila akhiril yaum, sampai hari akhir tentunya. Indonesia ini adalah sebuah negara yang sangat unik. Walaupun banyak negara-negara di dunia ini juga sama, banyak-banyak yang unik juga. Seperti Mesir yang masih percayakan ilmu-ilmu gaib. Ya, Afrika, dan di beberapa negara Asia seperti Jepang, Vietnam, Thailand. Kalau kita membaca tentang sejarah Ken Arok yang pernah berpapasan atau bertemu dan Brahmana Loh Gaweh dari India yang meramal tentang raja-raja seterusnya di tanah Jawa, yaitu siapapun yang menjadi keturunan Ken Dedes akan menjadi raja-raja di tanah Jawa. Ini sebenarnya adalah suatu keunikan dan suatu keajaiban di negeri ini. Walaupun ada campur adukan budaya antara Indonesia dan India ini, karena Brahmanullah Gawe ini adalah Brahmana yang memang sengaja katanya untuk datang ke Indonesia itu untuk menjadi seorang Ken Arok. Sehingga apa yang terjadi? Ken Arok melakukan suatu hal yang sangat luar biasa, yaitu menghalalkan banyak segala cara, sehingga memesan keris terhadap Empu Gandring, membunuh Tunggul Ametung, lalu merampas Ken Dedes, lalu memiliki anak. Pada waktu itu memiliki keturunan, sehingga keturunan-keturunan Ken Arok sampai pada Prabu Kertanegara, ya, keturunan Tunggul Ametung sampai ke Dia Katuang, dan dilanjutkanlah pada Rama Wijaya, keturunan dari Ken Arok juga, sehingga banyak keturunan-keturunan Ken Arok yang sampai saat ini, atau keturunan-keturunan Ken Dedes yang menjadi orang yang sangat luar biasa hebat. Contoh seperti Taufik El-Hakim, Ustadz Taufik El-Hakim, penemu cara membaca kitab cepat Amsilati di Jepara itu, menurut salah satu riwayat yang saya ketahui, bahwa beliau itu masih ada silsilah Ken Arok, masih ada silsilah Ken Arok. Walaupun banyak keturunan-keturunan Ken Arok yang menjadi raja itu
atau menjadi petinggi-petinggi di Republik Negeri ini pada saat ini banyak yang tidak diketahui. Unik. Indonesia ini memang mengalami atau sering mengalami suatu keunikan dan kejadian-kejadian. Banyak candi-candi itu ditemukan hanya hasil sebuah mimpi. Kalau menurut rasional itu memang nggak ada itu kalau di negara-negara barat. Atau kalau bagi kaum-kaum modernis, aliran-aliran yang biasanya kembali pada Al-Quran dan hadis atau yang dikenal dengan Wahabi saat ini nggak percaya terhadap hal-hal seperti ini. Tapi ini memang real, nyata hal-hal seperti ini, sering kejadian-kejadian. Contoh seperti ilmu-ilmu yang di luar kebiasaan seperti ilmu-ilmu di Kalimantan, di ilmu-ilmu Banten seperti debus. Itu ada di Indonesia. Walaupun kemungkinan juga di negara-negara yang lain juga banyak ilmu-ilmu seperti hal itu. Agama Islam ini mampu melebur di tengah-tengah bangsa ini, dan satu-satunya yang mampu beradaptasi dengan Islam di Indonesia ini adalah kaum-kaum Nahdliyin. Saya hampir tidak percaya bagaimana Nahdlatul Ulama ini mampu Islam itu dibawa dengan sesuatu yang sangat luar biasa di negeri ini. Saya memiliki salah satu guru itu namanya almarhum Agus Sujoto, Ketua Les Bumi NU. Waktu di Malang dulu itu pernah, walaupun tidak setiap hari, dia sangat luar biasa tentang keilmuan-keilmuannya itu, tentang Islaman, tentang budaya, sehingga banyak menulis seperti Atlas Wali Songo, Sestijinar. Ini kalau di organisasi-organisasi ini belum tentu ada ini semacam organisasi Les Bumi ini. Ya, hal itu banyak berbicara tentang kejawen, tentang kapitayan, tentang sejarah-sejarah nenek moyang kita yang ada di Indonesia ini, banyak berbicara tentang hal itu. Apa-apa yang tidak banyak dibicarakan oleh organisasi-organisasi yang lain dibicarakan oleh Les Bumi ini. Tapi ya sayangnya beliau telah wafat dengan usia yang masih belum genap 60 tahun.